Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Pada episode kali ini kita akan berbicara karakter yang menentukan sebuah keberhasilan adalah karakter yang mampu untuk finishing well, artinya mampu untuk mengerjakan tugasnya, melakukan panggilannya sampai selesai dengan baik. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan, tolonglah kami supaya ketika kami menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh memiliki karakter yang semakin serupa dengan Engkau, yang bisa nampak dalam buah pelayanan kami, buah pekerjaan kami, buah dalam relasi kami. Dan Engkau ingin kami menjadi orang yang menyelesaikan setiap panggilan, setiap tugas yang Tuhan percayakan pada kami untuk kami kerjakan dengan baik. Berkatilah kami untuk boleh melihat apa yang Engkau titipkan untuk disampaikan, dan kami boleh bercermin dari firman-Mu untuk melihat diri kami yang sebenarnya, bukan apa yang anggapan orang lain, bukan dari anggapan diri kami sendiri yang keliru, yang tidak tepat, tetapi apa yang Engkau ingin kami lihat dari diri-Mu akan keadaan diri kami yang sebenarnya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Pada saat kita sekolah atau pada saat kita kuliah atau pada saat kita mengikuti pelatihan, baik itu pendidikan formal ataupun informal. Nah, saudara, biasanya apa yang diajarkan adalah tentang keterampilan, tentang pengetahuan, untuk bagaimana bisa berhasil untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan benar. Entah itu mungkin di antara kita ada yang belajar bagaimana menjadi teknisi, montir, bengkel, desainer, teknisi, IT, dokter, atau bahkan chef, bahkan menjadi hamba Tuhan atau rohaniwan. Maka yang diajarkan adalah sebagian besarnya tentang pengetahuan, tentang bagaimana melakukan dengan baik. Tetapi bila kita melihat bahwa setiap pendidikan, pengajaran atau pelatihan dari sekian banyak peserta yang mendapatkan ilmu yang sama, maka kenapa hasilnya kemudian berbeda satu dengan yang lain di dalam kehidupan realnya, di dalam pekerjaan itu? Nah, saudara, memang ada banyak faktor, misalnya kemampuan seseorang untuk menyerap pendidikan itu, untuk kemudian bagaimana menerapkannya. Bisa juga faktor kesempatan, apa yang terjadi dalam hidup seseorang. Si A dengan si B dengan si C tentu berbeda, sehingga mempengaruhi hasil bagaimana mereka berbuah atau gagal di dalam pekerjaan mereka. Dari sejumlah faktor eksternal lainnya, tetapi kalau kita bisa melihat faktor yang lebih besar, yang lebih paling berpengaruh, secara jujur kita harus katakan adalah faktor internal dari diri orang itu, yaitu faktor karakter di dalam dirinya. Dan sebenarnya inilah yang memotivasi saya untuk membahas episode demi episode yang kita sudah bahas sekitar 2 bulan ini. Nah, salah satu karakter yang sangat menentukan keberhasilan seseorang menurut firman Allah adalah apakah seseorang itu mengenal dirinya dengan tepat, mengenal apa yang dia bisa, dan hal-hal apa yang dia tidak bisa atau tidak bagus. Inilah yang dimaksudkan Tuhan ketika dalam perumpamaan dia berkata, dia adalah seperti seorang tuan yang memanggil 3 hamba, lalu memberi masing-masing 3 hamba itu menurut kemampuannya. Yang pertama 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang terakhir 1 talenta. Maka seorang hamba yang baik, seorang murid Kristus yang baik adalah mengenal apa yang dia bisa, apa yang dia baik, dan hal apa yang dia tidak bisa atau tidak bagus dalam mengerjakannya. Mengenal diri, mengenal batas diri, mengenal kapasitas. Ya, kapasitas itu 5 talenta, 2 talenta, ataukah hanya 1 talenta. Orang yang punya karakter seperti itu harus dimulai dari tidak takluk pada ekspektasi ataupun tuntutan orang
yang tidak realistis. Maka dia harus mengenal dan mengakui siapa dirinya, seperti yang Allah rancangkan, seperti yang Allah berikan, Allah maksudkan, bukan yang didefinisikan atau diharapkan, sehingga dia dengan terpaksa berusaha menjadi apa yang bukan dirinya. Maka keberanian untuk diferensiasi atau berbeda pendapat, terutama pada saat seseorang itu semakin dewasa, dia harus berani diferensiasi terutama dari anggapan atau tuntutan orang tuanya. Berani berbeda pendapat, tentu dalam hal yang baik, tentu dalam hal apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk hidupnya. Ini adalah fase yang harus setiap orang lewati. Maka orang yang punya cukup pengenalan diri dan punya cukup karakter, kekuatan untuk berkata, saya tidak bisa seperti itu. Itu bukan saya, itu bukan kemauan saya, dan saya tidak bisa seperti itu. Karena itu secara internal dalam diri mereka, orang-orang seperti ini jelas terdefinisi dan tidak terombang-ambing. Mereka tidak ragu, tidak konflik batin mereka. Mereka mengenal diri mereka sendiri dan karena itu bisa mengungkapkan pendapat dengan hati nurani yang bersih. Ini tidak berarti menjadi orang yang keras kepala, tidak bisa menerima masukan ataupun kritikan. Ingat di episode-episode yang lalu saya pernah membagikan tentang jendela jauhari. Bagaimana dalam diri kita itu ada area di mana kita tidak bisa melihat diri kita seperti titik buta dan harus orang lain yang menyadari dan memberitahu kepada kita. Maka pengenalan diri tidak berarti menjadi keras kepala, tidak bisa menerima masukan ataupun kritikan. Justru mereka adalah menghargai masukan dan kritikan, yaitu untuk menguji pengenalan dirinya akan dirinya. Menguji pemahaman mereka tentang apakah mereka sudah memahami diri mereka dengan tepat, dengan benar. Tetapi tidak semata-mata didefinisikan oleh pendapat orang lain. Ini yang membedakan. Orang yang takut kepada seseorang manusia yang lain dan bukan kepada Allah yang menciptakannya, yang memanggilnya, yang memberinya satu panggilan, tugas, kemampuan, akan selalu membatasi dirinya akan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan karena itu tidak bisa melangkah keluar untuk mengenali siapakah dirinya yang sebenarnya dan apa yang bukan dirinya. Kerendahan diri seperti ini bisa mengambil rupa palsu, seperti seolah-olah suatu kerendahan hati, bahwa saya bukan orang hebat, tetapi sebenarnya yang disebabkan karena mereka tidak yakin akan siapakah dirinya, akan apakah dirinya. Sebaliknya, kerendahan hati yang sejati bukanlah merendahkan diri, tetapi real dan konsisten. Misalnya, saudara, pada saat Yohanes Pembaptis berkata bahwa Mesias itu harus makin besar. Dia mengakui dirinya bukan sang Mesias itu. Sedangkan Mesias yang sejati, dan dia tahu itu adalah Yesus Kristus, dia berkata, biarlah Mesias makin besar, sedangkan dirinya makin kecil. Ini bukan berarti dia rendah diri, melainkan karena dia mengenal dirinya, dan dia mengenal Kristus. Dia sadar, dia tidak memandang dirinya lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya. Dan sampai-sampai dia berkata tentang sang Mesias, bahwa dirinya untuk membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Ini adalah kerendahan hati dari pengenalan diri akan siapakah dirinya dan bahwa dia bukan sang Mesias. Dan karena orang-orang seperti ini tahu batas-batas mana area saya dan mana yang bukan area saya. Dalam arti ini bukan tanggung jawab saya. Atau juga bisa berarti ini bukan keahliannya, ini bukan expertise saya. Ini bukan area keahlian saya. Maka mereka tidak memaksakan dirinya untuk bekerja, beroperasi di area tersebut. Sehingga meminimalisasi kegagalan-kegagalan yang tidak perlu. Sebaliknya, bila seseorang punya narsistik,
mencintai diri, memandang diri lebih daripada keadaan yang sebenarnya, atau dengan kata lain punya mental megalomania. Ini merupakan keadaan diri di mana orang itu tidak tahu dirinya, dia mengira dirinya lebih besar, sehingga dia akan sering mengacau di area-area yang bukan kepercayaan yang Tuhan titipkan, bukan talenta atau harta, bukan tugas yang Tuhan berikan. Tetapi mereka tidak sadar, mereka mengacau, mereka ikut campur dan pada akhirnya mengganggu pekerjaan orang lain atau suatu pekerjaan. Amsal 12 ayat 9 berkata, lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Kita bisa melihat dari ayat ini adalah sebuah integritas, mengenal diri, tidak menampilkan apa yang bukan dirinya. Yang penting integritas, bekerja untuk diri sendiri, tidak bohong-bohongan, tidak omong besar. Meskipun mungkin dibandingkan orang lain, dia adalah orang kecil. Tetapi yang penting dia tidak berlagak. Tetapi keadaan sebenarnya kekurangan makan. Dengan kata lain, karakter yang baik mengenal dirinya dan ukuran dirinya. Menguasai area yang kecil itu dengan baik. Sebaliknya orang yang punya karakter buruk tidak sadar diri, berlagak seperti orang hebat tapi sebenarnya tidak mampu. Dan itu nampak dari hasilnya yang berantakan, yang di dalam ayat ini digambarkan sebagai kekurangan makan. Karena dia selalu gagal, tapi dia berlagak seperti orang yang ahli. Karena orang yang berkarakter yang mengenal diri dengan baik, karena itu fokus pada apa yang Allah percayakan, yang digambarkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus sebagai talenta, maka orang itu akan mempersiapkan diri sehingga dia siap dengan baik dan pada akhirnya dia mampu menyelesaikan tugasnya. Dia bisa dipercaya pada pekerjaannya, pada bagiannya. Bukan seseorang yang impulsif dalam mengambil keputusan, mengambil dan mengerjakan apa yang sekonyong-konyong muncul dalam pikiran atau perasaannya. Sehingga tanpa persiapan, dan akhirnya salah mengukur diri, salah mengukur situasi, dan hasilnya tidak pernah maksimal, tidak pernah baik. Saudara, orang-orang yang seperti ini pun biasanya tidak punya disiplin untuk melakukan sesuatu dengan persiapan yang matang. Dan disiplin berarti komitmen, waktu, dedikasi, kegigihan, tidak pantang menyerah, tidak menyerah pada rasa bosan, rasa lelah, atau perasaan-perasaan negatif. Mereka juga mampu menunda istirahat, bermain, atau bersenang-senang. Menunda kesenangan adalah sebuah karakter orang dewasa. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil, yang masih impulsif, mereka kesulitan untuk menunggu, untuk menunda kesenangan. Mereka ingin cepat, mereka ingin segera bisa bermain atau bisa makan, bisa mendapatkan permen, ya. Mereka tidak sabar duduk untuk menghabiskan makanan sehat yang ada di hadapannya, atau untuk duduk belajar, menghafal, membaca, mengerjakan PR. Mereka pengen cepat selesai. Dan kita tertawa melihat hal itu, karena mereka masih kanak-kanak. Tetapi berapa banyak orang dewasa, hanya umurnya yang bertambah, hanya keinginannya semakin mahal, tetapi dia tidak mampu menahan dirinya, menunda semuanya itu untuk bisa fokus pada pekerjaannya, pada sebuah karya, sehingga sampai itu berhasil. Nah, saudara, bila kita melihat orang-orang yang berhasil dalam hidup kita, sekeliling kita, dalam sejarah, mereka biasanya adalah orang-orang tidak impulsif, tidak membuat keputusan yang buru-buru, yang bersumbu pendek. Mereka panjang sumbunya, mereka sabar, menunggu, merencanakan, serta mengamati keadaan dengan berbagai sudut, merancang dengan baik. Inilah yang disebut oleh seorang penulis yang terkenal bernama Daniel Goleman. Dia sebut sebagai kecerdasan emosi. Saudara, pada akhirnya banyak orang yang bekerja. Mereka bekerja setiap hari, menghabiskan banyak waktu dan energinya untuk bekerja. Tetapi kenapa banyak yang meskipun bekerja tetapi tidak maksimal?
karena karakter mereka yang begitu terpecah-pecah, terbagi-bagi, sehingga mereka tidak bisa fokus pada goal yang tetap, dan hasilnya pun akan berserakan di sana-sini. Sedangkan kalau kita ingin tepat sasaran, hidup kita tepat sasaran, mencapai sasaran. Dan ngomong-ngomong, ini adalah arti kebalikan dari dosa. Dosa itu punya makna dasar gagal, tidak tepat sasaran, tidak mencapai tujuan Allah. Maka kalau kita ingin fokus, kita ingin tepat sasaran, seperti yang Tuhan inginkan, maka harus fokus. Fokus membutuhkan pemusatan, penyatuan diri sendiri, pikiran kita, perasaan kita, pandangan kita, pendengaran kita, nafas kita bahkan. Singkatnya, seluruh diri kita harus bisa fokus. Tuhan sendiri tidak suka kepada orang yang tidak fokus dalam hidupnya, dan dia enggan memberkati lebih. Di dalam Yakobus 1 ayat 7 dan 8, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara, karakter seperti apakah Anda dan saya miliki hari ini? Apakah saudara sudah menjadi orang yang fokus, punya karakter yang seperti yang saya gambarkan dalam renungan hari ini? Kalau belum, kalau kita masih pendek sabar, pendek sumbu kita, yang tidak suka untuk fokus, untuk menunda kesenangan, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya untuk punya kesabaran, fokus, ketekunan, komitmen, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam relasi dengan sesama, ataupun relasi kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang bisa fokus, mengenal diri, mengenal apa yang Tuhan percayakan, sehingga kita bisa finishing well. Sampai jumpa di episode lain. Tuhan Yesus memberkati.